Pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita nikmati, hingga kendaraan yang kita gunakan. Coba tebak, siapakah yang membuat itu? Semuanya itu dibuat oleh sekelompok individu yang sering kita kenal dengan produsen. Iya, produsen tidak hanya berupa individu, tetapi juga bisa dalam bentuk perusahaan. Mereka menjadi kunci dalam kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab menghasilkan barang dan jasa. Coba bayangkan, jika tidak ada produsen, apakah kita bisa menikmati barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, apakah kamu tahu jika nasi yang kita konsumsi sehari-hari itu merupakan hasil dari kegiatan petani di sawah loh? Nah, kegiatan yang dilakukan petani mulai dari mengolah sawah, menghasilkan padi, beras, dan kemudian dari beras tersebut dimasak menjadi nasi yang kita konsumsi sehari-hari itu merupakan salah satu contoh dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan mengelola dan menghasilkan barang atau jasa. Ibarat kita mau membuat es jeruk nih, kita pasti membutuhkan beberapa hal bukan? Mulai dari tempat pembuatan, bahannya apa saja, uang untuk membeli bahan, juga tenaga membuat es jeruk itu. Sama halnya seorang produsen, untuk menciptakan barang atau jasa memerlukan komponen-komponen yang terkumpul dalam istilah faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang atau jasa. Faktor produksi terbagi menjadi 4 jenis: tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan tanah. Pada aktivitas pertanian, di manakah seorang petani dapat menanam padi? Yaps, benar sekali. Lahan pertanian ini yang kita sebut sebagai faktor produksi tanah. Tanah di sini termasuk sumber daya alam, di mana segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam bisa meliputi hutan, tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, bahan tambang, dan lain-lain. Eits, petani di sini juga sebagai faktor produksi loh. Iya, coba kalau tidak ada seorang petani, siapa yang mau menanam padi itu? Nah, petani di sini merupakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Tenaga kerja artinya mencakup semua orang yang terlibat dalam proses produksi itu. Kalau lahannya sudah ada dan tenaga kerja juga sudah ada, kira-kira apa ya yang kita perlukan lagi? Tentu saja kita membutuhkan alat untuk memproduksi itu. Nah, di sini dikenal dengan faktor produksi modal. Modal di sini tidak hanya berupa peralatan atau mesin saja ya, tetapi juga sumber daya keuangan. Di samping faktor produksi yang kusebutkan di atas tadi, masih ada satu lagi nih, faktor produksi yang tidak kalah pentingnya. Yaps, benar sekali, keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang produsen. Coba bayangkan, jika produsen itu tidak memiliki keahlian atau kemampuan mengolah, apakah bisa menghasilkan barang dengan baik? Nah, itu dia sekilas tentang kegiatan ekonomi produsen dan faktor-faktor produksinya. Gimana? Sudah paham kan? Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.